Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang arus listrik searah. Nah, materi selanjutnya yaitu rangkaian hambatan. Hambatan dapat dirangkai secara seri, paralel, ataupun gabungan antara seri dan paralel. Oke, yang pertama kita bahas yaitu hambatan seri. Seperti ini contoh rangkaian hambatan seri. Nah, dari rangkaian ini dapat kita rumuskan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Pada hambatan yang disusun seri berlaku beberapa ketentuan atau sifat. Yang pertama, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan adalah sama dan sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti seri. Selanjutnya, tegangan pada tiap-tiap hambatan sebanding dengan hambatannya. Lalu, tegangan pada hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Nah, hambatan seri ini dia berguna untuk memperbesar hambatan serta sebagai pembagi tegangan. Selanjutnya ada hambatan paralel. Nah, seperti ini dia gambar rangkaian hambatan paralel. Dari gambar dapat kita rumuskan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Pada hambatan yang disusun secara paralel juga berlaku beberapa ketentuan. Yang pertama, kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan. Selanjutnya, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan sebanding dengan kebalikan hambatannya. Lalu, tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah sama dan sama dengan tegangan pada hambatan pengganti paralel. Kalau hambatan paralel, dia berguna untuk memperkecil hambatan. Materi selanjutnya yaitu tentang GGL dan tegangan jepit. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa saklar dalam keadaan terbuka atau rangkaian ini disebut dengan rangkaian terbuka. Karena rangkaiannya terbuka, maka tidak ada arus listrik yang mengalir dari sumber tegangan atau I sama dengan 0. Tegangan antara titik A dan B pada saat I sama dengan 0 itulah yang disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL. Nah, jadi GGL adalah tegangan dari suatu sumber tegangan sebelum mengalirkan arus. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, kalau kita lihat rangkaian pada gambar adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, arus listrik akan mengalir dari sumber tegangan atau I tidak sama dengan 0. Tegangan antara titik A dan B pada saat I tidak sama dengan 0, inilah yang disebut dengan tegangan jepit. Nah, jadi tegangan jepit adalah tegangan dari suatu sumber tegangan setelah mengalirkan arus. Jika terdapat N buah GGL yang masing-masing besarnya sama dengan E dan hambatan dalamnya sama dengan R yang disusun seri, maka I sama dengan N dikali E per N dikali R kecil ditambah R besar.
Jika terdapat N buah GGL yang masing-masing besarnya sama dengan E dan hambatan dalamnya sama dengan R yang disusun paralel, maka rumusnya I sama dengan E per R besar ditambah R kecil per N. Contoh soal, 3 buah baterai disusun seri, kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu pijar yang hambatannya 1 ohm. Jika masing-masing baterai memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,5 ohm, berapa kuat arus yang mengalir melalui lampu? Nah, jadi yang diketahui pertama yaitu banyaknya baterai sama dengan 3. Lalu GGL-nya sama dengan 1,5 volt. Selanjutnya hambatan dalamnya sebesar 0,5 ohm, lalu hambatan luar sebesar 1 ohm. Yang ditanya adalah kuat arus listrik. Nah, dari soal dapat kita lihat bahwa rangkaian disusun secara seri. Nah, jadi kita gunakan rumus seri, yang mana rumusnya I sama dengan N dikali E per N dikali R ditambah R besar. Kita masukkan nilainya, 3 dikali 1,5 per 3 dikali 0,5 ditambah 1. 3 dikali 1,5 sama dengan 4,5 per 3 dikali 0,5 sama dengan 1,5. 1,5 ditambah 1 sama dengan 2,5. Nah, jadi I sama dengan 4,5 per 2,5. Maka didapatlah besar kuat arus yang mengalir sebesar 1,8 ampere. Kita lanjut hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada sebuah titik cabang sama dengan arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Atau dirumuskan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Resultan arus yang masuk sama dengan resultan arus yang keluar. Atau resultan I sama dengan 0. Nah, kita perhatikan gambar. Di sini yang masuk ke titik cabang adalah I1, lalu yang keluar dari titik cabang adalah I2 dan I3. Nah, jadi dapat kita rumuskan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Selanjutnya ada hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan mengelilingi suatu lintasan tertutup atau loop dalam satu rangkaian listrik sama dengan 0. Dirumuskan dengan sigma E ditambah sigma V sama dengan 0. Ada beberapa syarat untuk hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, I bernilai positif jika searah loop. Lalu, I bernilai negatif jika berlawanan loop. GGL bernilai positif ketika arah loop menjumpai kutub positif pada GGL. Lalu, GGL bernilai negatif ketika arah loop menjumpai kutub negatif pada GGL. Contoh soal, tentukan A. Kuat arus yang mengalir melalui rangkaian, dan B. Tegangan antara AB dan BD. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah tentukan arah loopnya. Arah loopnya bisa kita buat seperti ini, bisa juga berlawanan. Nah, untuk kali ini kita buat arah loopnya searah dengan arah arus listrik.
Yang pertama kita cari adalah arus listriknya. Kita gunakan rumus hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma V sama dengan 0. V itu kan sama dengan I dikali R. Nah, jadi dapat kita tulis sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke, kita cari E-nya, GGL-nya. Kita mulai dari E3. Nah, yang perlu kita ingat adalah GGL atau E ketemu yang panjang, maka dia positif. Jika E ketemu yang pendek, maka dia negatif. Nah, kita lihat di sini E3 dia ketemu yang pendek. Pendek berarti negatif. Jadi kita buat di sini negatif E3. Lalu lanjut kemari ketemu E1. E1 ketemu yang negatif juga. Jadi kita buat minus E1. Lanjut ketemu dengan E2. E2 pertama bertemu yaitu yang panjang, jadi kita buat positif. Jadi minus E3 dikurang E1 ditambah E2. Lanjut ditambah I yang ditanyakan. Lalu R-nya kita lihat. Di sini ada R1, lalu lanjut R2, lanjut R3. Nah, jadi kita buat R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. E3 sama dengan 4. Jadi minus 4 dikurang E1 nya 4, lalu E2 nya 2, ditambah I dikali 15 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 0. Minus 4 dikurang 4 sama dengan minus 8 ditambah 2 sama dengan minus 6. Lalu 15 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 30 dikali I. Jadi 30I sama dengan 0. Minus 6 nya kita pindahkan ke kanan. Jadi 30I sama dengan 6. I sama dengan 6 per 30. Maka didapatlah I sama dengan 0,2 ampere. Selanjutnya kita cari tegangan dari titik A ke titik B. Dari A ke B. Sama seperti tadi, kita gunakan rumus hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I dikali R. Nah, kita lihat dari mulai titik A ketemu dengan E1. Nah, E1 di sini keluhan jumpa adalah kutub negatif, sehingga kita buat minus E1 ditambah dengan I dikali R1. Kita masukkan nilainya. Minus 4 ditambah 0,2 dikali 15. Minus 4 ditambah 3. Maka didapatlah tegangan pada titik A ke B sebesar minus 1 volt. Lanjut ke tegangan pada titik B ke D. Nah, dari titik B ke D di sini hanya ada 1 GGL, yaitu E2. Dan yang pertama kali ketemu adalah kutub positif, sehingga kita buat E2 ditambah I dikali, di sini
hambatannya ada R2 dan R3. R2 ditambah R3. Kita masukkan nilainya, 2 ditambah 0,2 dikali 5 ditambah 10. 2 ditambah 0,2 dikali 15. 2 ditambah 3. Dan didapatlah hasil tegangan untuk titik B ke D sebesar 5 volt. Materi selanjutnya yaitu energi listrik dan daya listrik. Yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik yang diberikan oleh sumber tegangan V yang mencatu daya I selama selang waktu T dirumuskan dengan W sama dengan V dikali I dikali T. Karena V sama dengan I dikali R, maka W juga dapat dirumuskan I kuadrat dikali R dikali T, atau W sama dengan V kuadrat per R dikali T, di mana W itu adalah energi listrik satuannya joule, V adalah tegangan satuannya volt, I adalah arus listrik, R adalah hambatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya yaitu daya listrik. Daya listrik menyatakan banyaknya energi yang terpakai tiap satuan waktu. Daya listrik dirumuskan dengan P sama dengan W per T, atau P sama dengan V dikali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat per R. Nah, untuk alat dengan spesifikasi T1 V1 yang dipasang pada tegangan V2, maka daya pakai alat P2 sama dengan V2 per V1 kuadrat dikali P1, di mana P2 adalah daya yang dipakai, P1 adalah daya yang tertulis pada spesifikasi, V2 adalah tegangan yang diberikan, V1 adalah tegangan yang tertulis pada spesifikasi. Contoh soal, sebuah lampu memiliki spesifikasi 18 watt 150 volt. Lampu dipasang pada tegangan 150 volt. Tentukan, yang pertama adalah energi yang digunakan lampu selama pemakaian 12 jam, lalu hambatan lampu, dan yang terakhir kuat arus yang mengalir pada lampu. Nah, yang diketahui pertama yaitu P sama dengan 18 watt, lalu V atau tegangannya 150 volt. Selanjutnya waktunya 12 jam, kita ubah ke sekon. 12 dikali 3600 sama dengan 43.200 sekon. Yang ditanya adalah energinya atau W, lalu R hambatan, dan I kuat arus listrik. Kita jawab yang pertama, energi. Rumus energi adalah W sama dengan P dikali T. Kita masukkan nilainya, 18 dikali 43.200. Maka didapatlah energi yang digunakan lampu selama pemakaian 12 jam sebesar 777.600 joule. Selanjutnya hambatan lampu. P sama dengan V kuadrat per R. Dari rumus ini kita bisa mencari R-nya. R sama dengan V kuadrat per P. 150 kuadrat dibagi 18, maka didapatlah hambatan lampu sebesar 1250 ohm. Lalu yang terakhir kuat arus yang mengalir. Kita gunakan rumus I sama dengan V per R. I sama dengan 150 dibagi dengan hambatan yang kita dapatkan tadi 1250, maka didapatlah kuat arus yang mengalir pada lampu sebesar 0,12 ampere. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.